Pernahkah kalian membuat makalah untuk tugas sekolah? Dalam penyusunan sebuah makalah, tentu terdapat rancangan dan sistematika penulisan seperti bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Sebelum melakukan penelitian sosial, kita perlu mengetahui dan menyusun rancangan penelitian sosial. Dalam melakukan penelitian sosial, juga dibutuhkan penyusunan rancangan penelitian yang sistematis dengan komponen-komponen tertentu. Nah, apa saja komponen-komponen dalam penyusunan rancangan penelitian sosial? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Dalam memulai suatu penelitian sosial, hal pertama yang perlu dilakukan peneliti adalah membuat rancangan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk proposal. Rancangan penelitian sosial ini mencakup 9 komponen sebagai berikut. Pertama, topik dan judul penelitian. Topik penelitian diangkat dari gejala atau fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Topik penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain, refleksi peneliti atas pengalaman kehidupannya sehari-hari, penelitian yang sudah pernah dilakukan, atau informasi dari media massa yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan peneliti dalam menentukan topik penelitian yang akan dibahasnya, yaitu dapat dijangkau, terdapat data yang cukup tersedia, memiliki urgensi, sehingga penting untuk diteliti, bermanfaat, serta menarik minat peneliti. Ketika topik penelitian sudah dipilih dan ditentukan, topik ini kemudian dirumuskan dalam bentuk judul penelitian. Sebuah judul penelitian harus bisa menggambarkan informasi yang ingin dibahas dalam laporan penelitian. Selain itu, judul penelitian harus informatif, khusus, dan singkat. Judul penelitian juga harus memuat objek yang akan diteliti, memuat lokasi penelitian, dan dengan jelas mencerminkan permasalahan yang akan diteliti. Contohnya, penelitian karya Chika Brigita, mahasiswa sosiologi Universitas Brawijaya yang berjudul Hubungan Tingkat Modal Sosial Terhadap Tingkat Kinerja Komunitas Driver Ojek Online Perempuan Queen di Malang. Kedua, penelitian terdahulu. Setelah menentukan topik, peneliti harus mengumpulkan data dan informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu dengan topik serupa. Dengan melacak penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari pengulangan atau duplikasi penelitian dan dapat memosisikan kedudukan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga dapat menjadi data pendukung dari penelitian yang akan dilakukan. Pencantuman penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi sangat penting karena peneliti dapat mengetahui sejauh mana penelitian dengan topik serupa telah dilaksanakan. Contohnya, peneliti Chika Brigita menggunakan 3 penelitian terdahulu sebagai acuan. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian karya Sendri, Eri Sayamar, dan Kausar, mahasiswa jurusan Agribisnis Universitas Riau yang berjudul Modal Sosial dan Keberdayaan Kelompok Tani Padi di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian terdahulu yang kedua adalah peneliti Irma Vera Satiwi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Telkom yang berjudul Studi Fenomenologi Pengemudi Ojek Online Perempuan di Kota Bandung dalam kajian feminisme. Adapun penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian Takta Alifina, mahasiswa program studi sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul Tantangan Gender bagi Perempuan Pengemudi Ojek Online, studi tentang perempuan pengemudi Gojek di Kota Surabaya. Ketiga, latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan seberapa perlu dan pentingnya penelitian tersebut untuk dilakukan. Latar belakang ini setidaknya harus berisi isu, data, dan argumentasi-argumentasi yang logis, serta harus rasional dan didukung fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat yang mendasari dilaksanakannya penelitian tersebut. Contohnya, dalam latar belakang penelitian Chika Brigita dijelaskan bagaimana terbentuknya komunitas Queen yang merupakan komunitas perempuan pengemudi ojek daring di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, peneliti memfokuskan penelitiannya pada hubungan tingkat modal sosial terhadap tingkat kinerja perempuan pengemudi ojek daring anggota komunitas Queen di Kota Malang. Modal sosial dipilih karena pada relasi antar anggota dalam komunitas tersebut memunculkan kepercayaan yang membuat para anggota bekerja sama dan saling membantu. Keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang menggambarkan fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian, hasil dari penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah. Contohnya, rumusan masalah dalam penelitian Chika Brigita adalah adakah hubungan antara tingkat modal sosial terhadap tingkat kinerja anggota komunitas Queen di Kota Malang? Kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah
atau diperoleh dari keseluruhan rangkaian penelitian. Tujuan penelitian berhubungan dengan rumusan masalah, karena bagian ini merupakan kalimat pernyataan yang menjelaskan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Contohnya, tujuan dalam penelitian Cika Brigita adalah mendeskripsikan hubungan tingkat modal sosial terhadap tingkat kinerja perempuan pengemudi ojek daring anggota komunitas Queen di Kota Malang. Keenam, manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah hal-hal yang memiliki kegunaan secara nyata dari hasil penelitian bagi masyarakat luas. Contohnya, manfaat dalam penelitian Cika Brigita terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis. Pada manfaat praktis, penelitian diharapkan menjadi acuan bagi perempuan pengemudi ojek daring untuk mengembangkan modal sosial dan menguatkan kerjasama dan kinerja anggota komunitas Queen. Sementara itu, pada manfaat akademis, penelitian diharapkan memberi manfaat berupa referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema serupa. Ketujuh, landasan teori. Landasan teori adalah dasar teoretis yang digunakan peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Dengan landasan teori, peneliti dapat menelaah masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau materi sosiologi. Peneliti hendaknya membaca berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian agar dapat menentukan landasan teori yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Contohnya, teori yang digunakan dalam penelitian Cika Brigita adalah teori modal sosial dari Djousari Hasbullah. Kedelapan, hipotesis. Hipotesis adalah kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan variabel atau objek penelitian. Pernyataan kemungkinan tersebut ditampilkan karena belum dibuktikan dengan penelitian langsung di lapangan. Hipotesis umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan statistika dalam proses pengolahan data sehingga memerlukan acuan ukuran untuk mengolah hasil penelitiannya. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis akan diuji dan dibuktikan secara statistik. Hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dapat dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut. Hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol adalah dugaan awal yang ingin dipatahkan atau ditolak dalam penelitian. Contohnya, hipotesis nol dalam penelitian Cika Brigita adalah tidak ada hubungan antara tingkat modal sosial terhadap tingkat kinerja komunitas Queen di Malang. Selanjutnya, hipotesis kerja atau alternatif atau HA. Hipotesis kerja adalah dugaan awal yang ingin dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis kerja umumnya menunjukkan adanya keterkaitan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Contoh hipotesis alternatif dalam penelitian Cika Brigita adalah ada hubungan antara tingkat modal sosial terhadap tingkat kinerja komunitas Queen di Malang. Kesembilan, metode penelitian. Metode adalah prosedur atau cara yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sementara itu, metode penelitian sosial adalah serangkaian upaya ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Dengan demikian, metode penelitian sosial pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan sosial. Dalam metode penelitian setidaknya terdapat 5 bagian utama, yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Mari kita bahas satu persatu bagian-bagian utama dalam penelitian sebagai berikut. Jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian adalah bentuk penelitian yang hendak dilaksanakan oleh peneliti. Penentuan jenis penelitian berkaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian sosial, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan serta objektivitas data yang dapat diukur secara numerik. Adapun data yang diperoleh dari proses penelitian kuantitatif kemudian dianalisis secara statistik. Dalam melakukan penelitian kuantitatif digunakan penalaran deduktif yang mengkaji gejala sosial dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat lebih khusus. Hal tersebut berarti penelitian didahului dengan hipotesis atau asumsi atau jawaban sementara pada awal penelitian melalui kajian teori untuk selanjutnya mendapatkan kesimpulan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dapat menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam. Adapun data yang diperoleh dari proses penelitian kualitatif tidak diolah secara statistik, tetapi secara deskriptif. Dalam melakukan penelitian kualitatif, digunakan penalaran induktif yang mengkaji gejala sosial dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Hal tersebut berarti, peneliti mengamati setiap gejala sosial yang ada di lapangan untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dan menggambarkan keseluruhan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.
Penelitian yang dilakukan Chika Brigita termasuk jenis penelitian kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah lokasi penelitian dilakukan, sedangkan waktu penelitian adalah waktu penelitian tersebut dijalankan. Contohnya, penelitian Chika Brigita dilakukan terhadap anggota komunitas Queen di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 7 bulan, dari bulan Mei hingga Desember 2019. Selanjutnya, sumber data. Secara umum, sumber data dalam penelitian terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan saat melakukan penelitian. Contohnya, data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan dan hasil wawancara langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian Chika Brigita, data primer didapatkan dari hasil wawancara menggunakan kuesioner yang dibuat peneliti. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan, melainkan didapat dari sumber kedua atau hasil dari pengumpulan data dari pihak lain, misalnya dari koran, dokumen, jurnal, dan data dari Badan Pusat Statistik. Contohnya, dalam penelitian Chika Brigita, data sekunder didapatkan dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan sumber lainnya, seperti buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah serangkaian cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian. Penentuan teknik pengumpulan data berkaitan erat dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta objek penelitian. Secara umum, teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi atau studi literatur. Dalam penelitian sosial, peneliti biasanya dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk meminimalkan kekurangan data dari teknik yang digunakan. Contohnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian Chika Brigita mengombinasikan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah cara mengolah data yang telah dikumpulkan atau diperoleh dari hasil lapangan. Hasil dari analisis data ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan peneliti pada rumusan masalah. Penentuan teknik analisis data ini berkaitan dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah statistika atau pengolahan data numerik. Sementara itu, pada penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis fenomena yang terjadi di lapangan yang dikaitkan dengan teori yang digunakan. Contohnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Chika Brigita adalah sebagai berikut. Uji validitas untuk mengetahui keabsahan atau validitas data. Tabel frekuensi untuk menghitung jumlah responden yang memilih jawaban menggunakan SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Uji korelasi Kendall-Stahl untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, kuat lemahnya hubungan, dan arah hubungan antar variabel. Analisis tabel silang untuk mengetahui hubungan antara variabel tingkat modal sosial dengan variabel tingkat kinerja dengan cara disilangkan dan diolah melalui SPSS. Setelah itu, kita akan membahas sistematika penulisan rancangan penelitian sosial. Rancangan penelitian sosial umumnya memuat bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi kajian pustaka, dan bab 3 berisi metode penelitian. Selanjutnya, bab 4 berisi hasil dari pembahasan, serta bab 5 berisi penutup. Bab 4 dan bab 5 ini disusun setelah melakukan penelitian. Sistematika penulisan rancangan penelitian sosial sangat berkaitan dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Dalam tabel ini, dijelaskan sistematika rancangan penelitian sosial, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Sebelum melakukan penelitian sosial, seorang peneliti harus mengetahui dan menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat dilakukan secara sistematis dengan menggunakan setiap komponen penelitian secara tepat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat bermanfaat dan digunakan masyarakat luas. Setiap komponen dalam penyusunan rancangan penelitian berkaitan erat dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Sementara itu, sistematika penulisan rancangan penelitian sosial tersusun atas bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi tinjauan pustaka, bab 3 berisi metode penelitian, selanjutnya bab 4 berisi hasil dari pembahasan, serta bab 5 berisi penutup yang keduanya disusun setelah penelitian dilakukan.